Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buku Primbon adalah kitab atau kumpulan catatan tradisional yang diwariskan turun-temurun dalam budaya Jawa. Buku ini berisi berbagai ramalan, petunjuk hidup, serta aturan mengenai perhitungan hari baik dan buruk, jodoh, rezeki, hingga cara menangkal bala. Dalam masyarakat Jawa kuno, primbon dianggap sebagai pedoman hidup yang dipercaya dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan penting. Sebagian besar isi primbon bersumber dari kepercayaan nenek moyang yang bercampur dengan unsur mistik dan klinik. Beberapa bab dalam primbon juga mencakup ilmu perbintangan, hitungan weton, serta mantra-mantra tertentu yang diklaim memiliki kekuatan gaib. Dengan adanya unsur-unsur ini, buku primbon telah menjadi bagian dari budaya yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Sejarah ringkas buku primbon. Sejarah buku primbon berkaitan erat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat telah memiliki sistem perhitungan hari dan ritual tertentu yang berakar dari ajaran Hindu dan Buddha. Kepercayaan ini terus berkembang dan bercampur dengan unsur-unsur mistik serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tulisan. Siapakah pengarang buku primbon? Buku primbon tidak memiliki satu pengarang tertentu, karena merupakan kumpulan ajaran yang diwariskan turun-temurun dalam budaya Jawa. Namun, beberapa versi primbon dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan spiritualis atau abdi dalam keraton pada masa kerajaan-kerajaan Jawa seperti Mataram dan Majapahit. Salah satu yang terkenal adalah primbon Betal Jemur, ada makna, yang konon disusun oleh para pujangga istana. Selain itu, ada juga primbon Jawa kuno yang dianggap sebagai warisan leluhur tanpa pengarang yang jelas. Karena sifatnya yang terus berkembang dari generasi ke generasi, isi primbon sering mengalami perubahan dan tambahan sesuai dengan kepercayaan lokal yang berkembang di masyarakat. Ketika Islam mulai tersebar di tanah Jawa, sebagian besar ajaran primbon tetap bertahan, meskipun ada upaya dari para ulama untuk membersihkan unsur-unsur kesyirikan. Namun, karena buku primbon sudah menjadi bagian dari adat istiadat, tidak semua masyarakat meninggalkannya. Sebagian orang tetap menjadikan primbon sebagai pegangan hidup, bahkan mencampurnya dengan ajaran Islam secara serampangan. Sehingga lahirlah sinkretisme antara Islam dan kepercayaan lama. Hingga saat ini, buku primbon masih beredar dalam berbagai bentuk, baik dalam naskah kuno maupun versi digital yang bisa ditemukan di internet. Sayangnya, sebagian masyarakat masih menganggap primbon sebagai sumber kebenaran, padahal isinya bertentangan dengan ajaran Islam yang lurus. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hakikat primbon dan bahayanya dalam akidah. Buku primbon di mata masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki pandangan yang beragam terhadap buku primbon. Sebagian masih meyakininya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga, sementara yang lain menganggapnya
sekadar bagian dari budaya tanpa benar-benar mengimaninya. Ada pula yang membaca primbon hanya untuk sekedar hiburan atau sebagai referensi dalam memahami adat istiadat Jawa. Namun, bagi sebagian masyarakat yang masih kuat dalam kepercayaannya terhadap primbon, buku ini dianggap memiliki kekuatan untuk meramalkan nasib dan menentukan keberuntungan. Mereka rela menyesuaikan kehidupan sehari-hari dengan isi primbon, seperti memilih hari yang baik untuk pernikahan, pindah rumah, atau memulai usaha. Padahal, keyakinan seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk ramalan yang tidak berdasar pada wahyu. Unsur kesyirikan yang terkandung dalam buku primbon beserta bantahannya. 1. Keyakinan terhadap ramalan nasib. Buku primbon sering berisi ramalan tentang nasib seseorang berdasarkan tanggal lahir atau weton, atau perhitungan tertentu. Keyakinan bahwa nasib seseorang bisa ditentukan oleh primbon adalah bentuk kesyirikan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Sebagaimana firman-Nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml 65. 2. Mencari hari baik dan buruk. Primbon sering dijadikan acuan dalam menentukan hari baik dan buruk untuk berbagai keperluan, seperti menikah, bepergian, atau memulai usaha. Padahal ini adalah bentuk tatayur yang dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "La qirata wa khairuha al-fal." Tidak ada kesialan, tidak ada tatayur, yang ada hanyalah optimisme yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Menggunakan jampi-jampi dan mantra gaib. Beberapa bab dalam buku primbon mengajarkan penggunaan mantra atau doa tertentu yang tidak berasal dari Al-Quran maupun Sunnah, melainkan dari ajaran nenek moyang. Ini termasuk dalam perbuatan sihir yang diharamkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidak akan beruntung tukang sihir dimanapun mereka datang. Surat Thaha 69. 4. Percaya pada khadam atau makhluk gaib sebagai pelindung. Beberapa ajaran dalam buku primbon mengajarkan cara mendapatkan khadam atau makhluk gaib untuk perlindungan, kesaktian, atau keberuntungan. Biasanya, ini dilakukan dengan ritual tertentu, seperti puasa mutih, membaca mantra khusus, atau menuliskan rajah di benda tertentu. Keyakinan bahwa khodam dapat memberikan manfaat atau menolak bahaya adalah bentuk syirik besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak dimintai perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa
meminta perlindungan kepada makhluk gaib justru membawa keburukan dan menjauhkan seseorang dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang bergantung pada sesuatu selain Allah, termasuk dalam bentuk jimat, rajah, atau bantuan jin. 5. Menggunakan jimat atau benda bertuah. Buku primbon sering mengajarkan cara membuat dan menggunakan jimat atau benda bertuah, seperti batu akik, keris, atau kain tertentu yang dianggap menjadi kekuatan gaib. Penggunaannya sering dikaitkan dengan keberuntungan, perlindungan dari gangguan jin, atau penolak bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Mempercayai bahwa jimat memiliki kekuatan selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Islam mengajarkan bahwa satu-satunya cara berlindung adalah dengan doa dan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Mu'awwidhat, yakni surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 6. Ritual dan sesajen untuk arwah leluhur. Beberapa ajaran dalam buku primbon mengajarkan bahwa arwah leluhur dapat memberi berkah atau bencana bagi keturunannya. Oleh karena itu, sering dilakukan ritual tertentu, seperti memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu, sungai, gunung, pohon besar, agar arwah leluhur tidak marah atau agar mendapatkan keberkahan, katanya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan syirikmu. Dan tidak ada yang dapat memberitakan kepadamu seperti Allah yang Maha Mengetahui. Surat Fatir, ayat 14. Arwah orang yang telah meninggal tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada yang masih hidup. Meminta pertolongan kepada mereka, apalagi dengan memberikan sesajen, adalah bentuk syirik, karena menyerupakan mereka dengan Allah dalam hal memberi manfaat dan bahaya. Peringatan dari membaca buku primbon. Membaca dan meyakini isi buku primbon bukanlah sekadar masalah budaya, tetapi juga menyangkut akidah. Jika seseorang percaya bahwa primbon dapat menentukan nasibnya, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik tanpa bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa 48. Selain itu, mempercayai primbon berarti meragukan ketentuan Allah. Seorang muslim harus yakin bahwa segala kejadian di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung pada perhitungan manusia. Keyakinan terhadap primbon juga dapat menjauhkan seseorang dari tawakal yang sejati kepada Allah.
Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjauhi primbon dan menggantinya dengan keimanan yang lurus kepada Allah. Mempelajari Islam dari sumber yang benar, yakni Al-Quran dan hadis, merupakan cara terbaik untuk menjaga kemurnian akidah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buku primbon merupakan warisan budaya yang mengandung banyak unsur kesyirikan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun masih dianggap sebagai bagian tradisi, umat Islam harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam keyakinan yang salah. Islam telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana cara hidup yang benar tanpa perlu bergantung pada ramalan atau tahayul. Sebagian orang menjadikan buku primbon sebagai pedoman utama dalam hidup, sehingga lebih percaya kepada isinya daripada tuntunan Islam. Ini termasuk dalam bentuk menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai pedoman, yang dapat mengarah kepada kesyirikan dalam ketaatan. Afa hukmal jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Padahal, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Ma'idah 50. Islam telah memberikan petunjuk lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengambil petunjuk dari primbon yang berisi ramalan dan tahayul berarti menempatkan hukum manusia di atas hukum Allah. Ini merupakan bentuk penyimpangan yang harus dihindari oleh setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab.